Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, masih semangat ya. Ini hari Jumat, selamat menunaikan ibadah Jumat ya untuk anak laki-laki, kalau boleh ya. Nah, sekarang kita ke pembelajaran yang kelima di halaman 160. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo mencoba. Di sini ada bacaan. Anak-anak baca dulu mulai dari 1, 2, 3, 4, dan 5 ini. Kemudian di sini paragraf-paragraf ini masih tidak urut ya. Ini masih tidak urut. Kalau dijadikan satu wacana ini belumlah urut. Nah, anak-anak disuruh atau diberi tugas untuk mengurutkan mana paragraf ini yang secara urut. Nomor 1 untuk mempermudahnya, nomor 1 adalah ini ya. Pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Nah, ini paragraf 1. Cari mana paragraf yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima sehingga menjadi sambung ya. Menjadi sambung sebuah wacana. Nah, isi dari paragraf-paragraf ini adalah tentang perubahan wujud benda dari padat menjadi gas ya. Perubahan wujud dari padat menjadi gas ini disebut dengan menyublim. Ini digarisbawahi. Menyublim. Contohnya adalah kapur barus. Bu guru punya kapur barus di sini kalau ada anak-anak yang belum tahu. Ini adalah kapur barus ya. Kapur barus ini jika kita biarkan saja, diletakkan begitu saja, maka lama kelamaan akan mengecil bahkan sampai habis hilang. Ya, kenapa? Kemana perginya? Karena kapur barus ini berubah menjadi gas. Gas itu tidak bisa kita lihat ya. Gas itu tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan ya. Nah, ini adalah contoh dari menyublim ya. Perubahan wujud benda, wujud dari benda padat menjadi gas. Contoh yang lain itu apa ya? Contoh menyublim yang lain, adakah anak-anak tahu? Ya, contoh menyublim yang lain itu adalah dry ice ya. Ketika kita membuat es kering itu, es kering itu kalau kita dibiarkan lama-lama juga akan habis. Contoh lagi itu pengharum ruangan. Anak-anak tahu kadang-kadang pengharum ruangan atau pengharum mobil itu berbentuk padat ya. Nah, itu lama-lama akan habis dan kita tidak tahu habisnya kemana karena berubah menjadi gas. Nah, 3 contoh ini adalah contoh dari menyublim. Ini tugas 1 hanya memberi nomor saja. Tugas yang kedua, ayo berlatih. Di sini sudah ada mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim. Ya, anak-anak disuruh untuk menarik garis. Jangan lupa pakai penggaris supaya lurus ya. Mana yang cocok untuk mencair, mana membeku, menguap, mengembun, dan menyublim. Kalau mencair itu lawannya membeku, biasanya gitu ya. Menguap itu mengembun gandengannya. Menyublim itu biasanya ada mengkristal. Nah, nanti kita belajar. Ini tugas 2 di buku paket juga. Sekarang baliknya halaman 162. Tahukah kamu perubahan wujud juga terjadi dari benda gas menjadi padat? Kebalikan dari menyublim. Kalau menyublim tadi perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Sekarang kebalikannya, dari gas menjadi padat. Contoh di negara yang 4 musim, maka melihat embun beku di pagi hari. Embun beku tersebut seperti kristal es ya, salju ya. Butiran salju itu contoh mengkristal. Ada lagi pembuatan garam. Kalau anak-anak lewat daerah tambak, anak-anak akan melihat garam putih-putih ya, butiran putih-putih, itu adalah contoh proses mengkristal. Mengkristal itu kebalikan dari menyublim. Kalau menyublim itu benda padat menjadi gas, kalau mengkristal itu benda gas menjadi padat. Nah, sekarang sudah tahu ya. Jadi kita sudah belajar 6 proses perubahan wujud benda, dipahami. Ayo berdiskusi sekarang. Di sini sebetulnya anak-anak disuruh berkelompok untuk mencari
proses pembuatan makanan atau minuman yang menggunakan perubahan wujud benda. Kemarin kita belajar tentang pembuatan es krim. Itu bisa untuk contoh. Ada lagi yang sering kita lihat itu susu kedelai. Itu juga boleh dibuat. Itu juga prosesnya melalui perubahan wujud benda. Kalau susu kedelai itu benda padatnya dari kedelai menjadi cair, padat menjadi cair. Kalau es krim kebalikannya, dari cair menjadi padat. Di sini kita lewati. Sekarang perhatikan, ayo berkreasi. Di sini ada soal cerita. Ayah Siti membeli 1 kg es kering. Setelah 3 jam, maka ketika ditimbang, es krim itu lama-lama hanya tersisa 400 gram. Berapa gram es kering yang telah berubah menjadi gas? Ini dry esnya berubah ya, mengering, akhirnya berkurang, semakin berkurang es keringnya. Cara mengerjakannya, perhatikan di sini, dijawab, ditulis lengkap. Kalau soal cerita itu sebaiknya seperti ini. Anak-anak nanti juga mengerjakannya seperti ini. Ditulis dulu yang diketahui adalah berat es kering mula-mula adalah 1 kg. Ini bisa juga kita langsung jadikan gramnya. Berapa? 1 kg itu sama dengan 1000 gram. Sisa berat es kering, ya ini, yang diketahui kedua adalah sisa berat es keringnya setelah 3 jam itu menjadi 400 gram. Sudah sama-sama gramnya. Jadi cara menghitungnya, jumlah es kering yang menyublim adalah 1000 gram dikurangi 400 gram sama dengan 600 gram. Anak-anak jangan lupa menuliskan satuannya. Jadi ada kesimpulannya. Jadi untuk menjawab soal cerita, ini yang diketahui dulu ditulis, kemudian kesimpulannya juga ditulis. Jadi es kering yang berubah menjadi gas adalah 600 gram. Samakanlah satuan berat jika menemukan satuan yang berbeda ketika menghitung. Ketika kita akan mencari hasilnya, maka satuannya harus dirubah dulu kalau ada satuan yang berbeda. Nah, sekarang tugas yang ketiga, ayo berlatih menarik garis lurus saja, dikerjakan di buku paket. Sekarang selesaikan soal di bawah ini. Ini tugas yang keempat. Dikerjakan di buku tugas ya. Karena anak-anak harus menulis lengkap. Cara mengerjakannya, contoh saja. Bu Guru buatkan contoh yang nomor 1. Ibu Dayu membeli 2 kg 500 gram coklat untuk membuat kue tar. Coklat yang dicairkan sebanyak 1 kg. 200 gram. Berapa gram coklat yang belum dicairkan? Contoh untuk menjawab nomor 1 ya. Nomor 1. Yang diketahui coklat yang dibeli ibu. Coklat yang dibeli ibu. Coklat yang dibeli ibu adalah berapa? 2 kg 500 gram. Nah, ini ubah dulu menjadi gram. Nah, yang kedua, yang diketahui kedua adalah coklat yang dicairkan. Coklat yang dicairkan adalah 1 kg 200 gram. Caranya rubah dulu menjadi gram. Kenapa kok dirubah menjadi gram? Karena yang ditanyakan adalah berapa gram. Anak-anak harus merubahnya dulu menjadi gram. Sekarang yang ditanyakan, jawab berapa gram coklat. Berarti coklat yang belum dicairkan adalah, nah,
Di sini kalau sudah ketemu gramnya, berapa gram dikurangi berapa gram. Anak-anak menghitung sendiri ya. Nah, ini sama dengan berapa gram. Ini hasilnya. Kemudian kalau sudah ketemu, jadi coklat yang belum dicairkan ada titik-titik gram. Bu Guru mencontohkan cara mengerjakannya saja. Untuk hitungannya anak-anak hitung sendiri ya. Ini contoh yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, nelayan membutuhkan 750 kg es kering. Berapa kilogram es kering yang dibutuhkan dalam seminggu? Jadi anak-anak mengalikannya dengan 1 minggu. 1 minggu itu ada berapa hari? Yang ingat ya, yang ditanyakan adalah kilogram. Dilihat dulu satuannya. Nomor 3, Ibu Dayu membeli tepung terigu sebanyak 22 kg. Persediaan tepung terigu di rumah 550 gram. Berapa gram? Ingat, yang ditanyakan adalah gram. Ya, ini mudah. Nomor 4, Siti membeli 4 coklat, kemudian dicairkan. Coklat dibagi menjadi 4 bungkus. Setiap bungkusnya 500 gram. Berapa bungkus yang dihasilkan dari 4 kg? 4 kg ini rubah dulu menjadi gram, kemudian dibagi dengan masing-masing 500 gram. Nanti ketemu berapa bungkusnya. Yang nomor 5, kemasan A berisi kapur barus seberat 1 kg 200 gram. Kemasan B-nya lebih ringan 400 gram dari kemasan A. Nah, lebih kecil ya. Berapa gram berat kapur barus? Yang ditanyakan gramnya. Bagaimana caranya? Rubah menjadi gram kemudian dikurangi ya. Selamat mengerjakan anak-anak, dikerjakan sendiri, belajar mengerjakan sendiri. Jangan lupa yang belum setor perkaliannya, semakin ke sini perkaliannya semakin ke angka besar ya. Mudah-mudahan 1 bulan ini sampai bulan ke depan sebelum UTS sudah hafal dan setor semua sampai 10. Bu Guru tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.